Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penulisan artikel ilmiah. Secara khusus, saya akan membicarakan tentang apa sebenarnya tujuan dari penulisan ilmiah. Jadi, penulisan ilmiah itu adalah bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mengajak pembaca memahami argumentasi penulis. Jadi dua kunci yang pertama kali harus dilakukan sebelum melakukan penulisan ilmiah adalah kira-kira sebelum menulis ya, bayangkan siapa pembacanya dan apa yang Anda inginkan dari mereka untuk belajar dari tulisan Anda. Pembaca itu mau apa dari tulisan kita. Setelah itu kita merencanakan struktur dan isi sebelum menulis. Jadi jika pembaca adalah untuk menangkap apa yang penulis maksud, apa yang ingin kita maksudkan, maka kita sebagai penulis harus memahami apa yang pembaca butuhkan. Nah, ide umum dari penulisan ilmiah adalah salah satu aspek kritis proses ilmiah. Jadi adalah melaporkan hasil baru dalam jurnal ilmiah, seminar, atau media lain untuk menyebarkan informasi tersebut kepada komunitas yang lebih besar. Bisa ilmuwan seperti kita, pemerintah, masyarakat, industri, dan sebagainya. Nah, komunikasi hasil atau ide ini menyumbang kepada genangan pengetahuan dalam disiplin ilmu yang sama. Dan juga bisa disiplin ilmu yang lain. Dan ini sangat sering menyediakan informasi yang membantu orang lain menginterpretasikan hasil kajiannya sendiri. Nah, tulisan ilmiah itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah short communications atau letters. Jenis publikasi ini adalah mempublikasikan dengan cepat temuan hasil riset meskipun riset belum benar-benar selesai. Yang kedua adalah original atau full length research paper. Jadi ini yang sudah detail, kita sudah ada yang temuannya kita laporkan dengan hasil detail, metodenya jelas, hasilnya juga pembahasannya lebih rinci. Yang ketiga adalah review paper. Review paper. Ini memaparkan perkembangan riset pada topik tertentu. Nah, sekarang bagaimana kita memilih jurnal? Mungkin kita pernah mendengar adanya jurnal Predator dan seterusnya. Mungkin untuk melihat apakah tulisan kita itu cocok di jurnal mana. Mungkin pertama jurnalnya ya jelas adalah topiknya. Kemudian kita lihat jurnal itu kira-kira kredibel atau tidak. Maka beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Misalnya menggunakan impact factor, X-index, Scopus, dan seterusnya. Nah, kalau impact factor ini pertama dikenalkan oleh ISI Journal Citation Report, CCR, sekarang dikenal sebagai Web of Science. Jadi indikator diciptakan oleh the Institute of Scientific Information atau ISI. Dulu ini oleh Thomson Reuters, kemudian sekarang diambil alih oleh Web of Science, Clarivate Analytics. Nah, impact factor ini menyatakan ukuran seberapa sering rata-rata artikel pada sebuah jurnal telah disitasi pada tahun tertentu. Jadi ini dihitung dengan membagi jumlah sitasi pada tahun sekarang. Jadi kalau tahun 2010 berarti tahun sekarang. Pada artikelnya dipublikasi dalam 2 tahun sebelumnya, berarti 2008 dan 2009. Dengan jumlah artikel total yang dipublikasikan dalam 2 tahun sebelumnya. Jadi jumlah artikel total dalam jurnal itu dalam 2 tahun berapa jumlahnya. Citasinya berapa, maka jumlah citasi dibagi dengan jumlah papernya, itu sama dengan impact factor. Kemudian mungkin beberapa parameter yang lain yang juga, ini kalau ini untuk jurnal, kalau X-index ini lebih banyak untuk penelitinya. Ini biasanya database-nya bisa menggunakan Scopus atau Google Scholar atau yang lain. Jadi X-index ini adalah indeks untuk mengkuantifikasi luaran ilmiah seorang peneliti. Ya, seorang peneliti. Ini diusulkan oleh fisikawan George E. Hills dari University California at San Diego pada 2005. Ini dimuat di Proceeding National Academy of Sciences USA. Nah, ini didefinisikan sebagai jumlah paper dengan jumlah citasi lebih besar atau sama dengan H. Nah, kemudian kalau jurnal, kalau Scopus menggunakan Simago atau ya,
Simago Jurnal Rankings dari Q1, Q2. Q1 sampai Q4. Nah, mereka membaginya jadi 4 kuartil. Nah, sekarang coba ini salah satu contoh menghitung impact factor sebuah jurnal. Misalnya jurnal X sebagai contoh, citasi pada 2010 terhadap artikel yang dipublikasi pada 2009 misalnya 258. Tahun 2008 199, jumlahnya adalah 457. Nah, jumlah artikel yang dipublikasi pada 2009 jumlah totalnya 116, pada 2008 71, jumlahnya adalah 187. Maka impact factor sama dengan 457 dibagi 187. Jadi ini dibagi dengan ini sama dengan 2,444. Sedangkan kalau X index misalnya seorang peneliti mempunyai jumlah artikel ada 8. Seorang peneliti sudah mempublikasikan 8 artikel di jurnal. Nah, artikel pertama jumlah citasinya sudah 35. Artikel 2 disitasi oleh 28 paper, artikel ketiga 19, artikel keempat 10, artikel kelima 7, artikel keenam 6, artikel ketujuh 5, artikel ke-8 3. Nah, maka X index adalah ini jumlah citasi yang sama dengan jumlah artikel. Lebih besar sama tadi ya, ini jadi sama dengan 6 X index dari peneliti tersebut. Jadi untuk menentukan X index seorang peneliti menurut definisi atas, artikel disusun dengan urutan mengecil berdasarkan pada berapa kali artikel disitasi. Nah, ini beberapa contoh dari Simago Journal Rankings. Ya. Misalnya jurnal ini Q1 ini kalau hijau Q1, X index-nya berapa, total dokumennya berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita menulis paper, kita coba lihat struktur secara umum. Secara umum, di jurnal manapun mungkin ya, struktur papernya paling tidak ada judul dan penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, latar belakang dan review literatur, kemudian metode, ini berisi percobaan, alat, bahan, dan metode, kemudian pemodelan, kalau ada model, yaitu asumsi, alat matematika, tools-nya, software, dan seterusnya, dan metode perhitungannya, komputasi, input, alat komputasi, dan metode. Kemudian hasil dan diskusi, kesimpulan, acknowledgement atau ucapan terima kasih, dan referensi. Ini struktur umum. Nah, dalam menuliskan, kita juga dalam struktur penulisan ada beberapa hal yang juga kita perlu perhatikan. Misalnya kalau kita punya data T waktu 15 menit, T suhu 45 derajat Celcius, T 0 derajat 15 menit, T suhu 45 Celcius, T 0, dan seterusnya. Ini sulit sekali untuk dibaca. Nah, coba kalau kita ubah susunannya menjadi ini waktu, menit, suhu, Celcius. Maka dengan mudah kita bisa melihat strukturnya. Jadi kalau kita mengikuti struktur dengan baik, struktur dari paper kita baik, cara penyajiannya juga dengan struktur yang jelas, akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, prosa ini adalah penulisan tadi ya. Kalau tadi menunjukkan dalam data ya, menyajikan data, mungkin ini secara umum dulu, nanti yang lainnya bisa nanti didetailkan di video yang lain. Jadi kalau prosa ini cara menulisnya, ini kalau bisa berupa kalimat lengkap dan mudah dipahami. Jadi kalau dalam sebuah karya ilmiah, penulisan ilmiah, usahakan kalimat itu tidak bias. Mungkin beda dengan penulisan cerpen, novel, fiksi. Mungkin bias tidak apa-apa karena mungkin pembaca juga akan supaya bisa berimajinasi dengan keinginannya sendiri-sendiri. Tapi kalau penulisan ilmiah, karena ilmiah ini kalimatnya lengkap dan harus mudah dipahami. Dan kalau bisa tidak bias. Apa yang mau kita sampaikan ya ditangkap dengan tepat seperti pembaca akan menangkap dengan tepat maksud yang ingin kita sampaikan. Nah, ini juga harus jelas dan singkat. Nah, kemudian yang harus dihindari dalam menuliskan publikasi ini ya adalah jangan mencoba untuk membuat orang terkesan dengan kata-kata yang sebagian besar orang tidak pernah mendengarnya. Wah, menggunakan kata-kata yang aneh, tapi orang jarang mendengar kata-kata itu akan lebih sebaiknya ini dihindari.
Kemudian jangan menggunakan kata-kata atau frasa slang, kekanak-kanakan, dan seterusnya. Kemudian jangan menggunakan singkatan, kecuali singkatan yang sudah sangat umum. Misalnya DNA, semua orang tahu. Ya. Kemudian tipe penulisan, ya ini tipe, kalau kita menulis yang pertama ini plagiarisme, ini harus dihindari, tidak boleh. Ini adalah menggunakan kalimat atau ide orang lain tanpa citasi yang sesuai. Ini adalah tidak etis dan ilegal. Tipe penulisan yang kedua malas. Ini menulis paragraf demi paragraf dari satu atau lebih sumber. Jadi paragraf 1 diambil dari jurnal A, paragraf 2 diambil dari jurnal B, paragraf 3 diambil dari jurnal C, dan seterusnya. Meskipun sumbernya disebutkan, ini juga rasanya kurang bagus. Kemudian meskipun tidak masuk plagiat ini tadi. Kemudian yang ketiga, terorganisasi dengan baik. Strukturnya baik, mudah dipahami, bisa merepresentasikan apa yang kita pikirkan, keinginan kita, ide kita. Maka itu adalah tipe penulisan yang baik. Nah, ketika kita menulis, kita juga harus memahami, tahu pembaca kita. Siapa sih yang membaca paper kita nantinya? Jadi pembaca ini bisa dari orang yang memiliki beragam tingkat pengetahuan dari subjek yang ditulis dan peluangan waktunya. Jadi bisa orang yang terbiasa dengan subjek yang ditulis ini mengharapkan pengetahuan rinci dari laporan. Kalau sebidang, kemudian ada orang lain melaporkan temuannya, kita ingin tahu, kita baca dengan sungguh-sungguh kira-kira apa dan celah apa yang menjadi pesaing kita itu, yang bisa kita masuki, kita tingkatkan lagi temuannya itu untuk lebih nanti seperti tadi sehingga menjadi sebuah genangan pengetahuan dan pada akhirnya bisa menjadi sebuah teknologi. Yang kedua mahasiswa mungkin ini kalau paper terutama mahasiswa pasca ya. Ini harapannya adalah untuk mempercepat pemahaman. Yang ketiga mungkin ada profesor senior atau manajer. Ini punya waktu sedikit waktu untuk membaca rinci. Dan hanya tertarik dengan ringkasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Karena kalau sudah senior biasanya menghandle atau banyak penelitian, maka mungkin waktunya tidak banyak untuk membaca secara detail, tapi ini bisa memberi ke insight ke depannya tentang topik yang sedang diteliti. Nah, proses penulisan sendiri, itu yang pertama, ini adalah langkah-langkah dalam menulis. Pertama, membuat rencana atau merencanakan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah cek syarat untuk tata letak atau style. Jadi kalau kita ingin menulis, mungkin dengan topik ini kita sudah bisa mengira-ngira kira-kira topik saya ini cocok dengan jurnal yang mana. Nah, kita ikuti style untuk jurnal yang mau kita submit paper kita itu. Nah, kalau ini sudah, kemudian cek segala sesuatunya sudah siap, data, hasil, dan sebagainya, kemudian kerjakan secara bertahap. Yang pertama membuat draft. Jadi kalau menulis paper, rasanya tidak mungkin kita sekali nulis langsung jadi, langsung bisa disubmit. Biasanya nulis, dibaca lagi, revisi, tulis, baca lagi, revisi, bisa dengan dari diri kita sendiri atau teman atau dari kolega atau dari senior kita yang sudah lebih punya pengalaman, ada revisi, ada saran, dan seterusnya. Tapi ketika membuat draft ini mungkin yang bisa saja kita tulis apa saja yang ada di pikiran, nggak perlu nanti baru di-refine lagi, pokoknya tulis dulu. Ya. Kemudian gambar, ini juga sudah siap semua. Nah, kemudian setelah itu merevisi ya, memperbaiki kejelasan, keselarasan, dan kemudahan untuk dibaca. Kemudian diperiksa lagi tata bahasa, gaya tulisan. Ya. Tata bahasanya harus benar, gaya tulisannya, stylenya. Apakah misalnya kalau bahasa Inggris Amerika, US, atau bahasa Inggrisnya UK, atau yang lain-lain. Itu harus diperhatikan. Sebaiknya satu saja kalau pakai US style ya US terus, kalau UK style ya UK. Sebaiknya tidak dicampur aduk. Nah, yang penting lagi dalam penulisan etika ilmiah adalah kita harus memperhatikan juga etika, hak cipta, dan izin. Jadi ini salah satu, ini quote dari salah satu ini. Science does not select
Omul, especially honest people, ya mungkin tidak memilih atau mencetak orang yang benar-benar jujur. It simply places them in a situation where cheating does not pay. Jadi hanya secara sederhananya menempatkan scientist itu dalam situasi di mana pelanggaran atau kecurangan itu tidak boleh. Jadi kira-kira itu ya, meskipun mungkin juga saintis tidak semuanya jujur, tapi ketika kita berbicara tentang sains, kita dipaksa untuk bisa jujur terhadap sains itu sendiri. Nah, ini prinsip legal dan etika ini. Yang pertama originalitas, yang kedua adalah pemilikan, ini originalitas. Apakah kalau kita nulis kita punya originalitas, itu biasanya sering ditanyakan, baik dalam paper maupun ketika kita meneliti masih mahasiswa, jadi mahasiswa pasca, ketika tesis kita ini ditanyakan originalitasnya apa, disertasi kita juga ditanya originalitasnya yang mana. Mungkin lebih jelas nanti di pembahasan yang lain. Kemudian kepemilikan, hak milik, ini punya siapa? Apakah hak cipta atau hak milik ini ditransfer atau enggak? Biasanya kalau sebelum open access, mungkin dulu hak cipta itu selalu ditransfer ke publisher. Ada copyright transfer. Jadi yang kita tidak bayar, yang bukan open access, copyright-nya, hak kita berikan, kita transfer ke publisher-nya atau ke penerbitnya. Nah, kemudian kalau itu sudah ada hak miliknya, kalau yang open access sekarang mungkin hak miliknya tetap kita sendiri, tapi kita bayar. Kemudian izin, ini wajib jika hasil orang lain dan kadang-kadang milik sendiri akan dipublikasikan. Meskipun milik sendiri ketika itu sudah dipublikasikan dan copyright-nya kita transfer ke penerbit, ya kita kalau mau menggunakan lagi untuk penerbitan yang lain harus izin. Untuk apa? Ini untuk menghindari tuduhan plagiarisme. Nah, originalitas ini apa? Ini dalam sains memiliki arti lebih dalam daripada bidang lain. Misal kalau cerita pendek dapat dicetak ulang berkali-kali tanpa melanggar prinsip etika. Kalau makalah ilmiah penelitian hanya dapat dipublikasikan sekali pada jurnal utama. Nggak boleh dipublikasikan di banyak tempat. Dua publikasi bisa sah jika hak cipta telah diperoleh. Tetapi umumnya dianggap berdosa, melawan etika sains. Meskipun ini tidak boleh tetap dua publikasi di tempat yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Nah, jadi pada setiap jurnal, ketika kita mau menulis itu, umumnya ada pernyataan ini. Submission of a paper, atau di dalam surat kita juga. Other than review to a journal normally implies that it presents the results of original research or some new ideas not previously published. That it is not under considerations for publication elsewhere, and if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, either in any other language without the consent of the editors. Jadi ini sudah tidak boleh ya kalau sudah dipublikasikan di jurnal utama. Authorship, sekarang penulisan. Setiap penulis dari sebuah paper harus tanggung jawab atas keabsahan sains yang dilaporkan. Nah, hak cipta itu apa? Jadi hak cipta itu hak hukum eksklusif untuk mereproduksi, mempublikasi, dan menjual materi dan bentuk karya tulis atau karya seni. Nah, ini fungsinya apa? Melindungi bentuk asli pernyataan. Tetapi bukan gagasannya yang di hak cipta ini. Hak eksklusif ini bukan gagasannya. Tapi yang dinyatakan atau yang dilindungi adalah data yang disajikan. Data yang disajikan tidak dilindungi hak cipta. Yang dilindungi adalah koleksi data. Koleksi data dan cara data tersebut disajikan. Nah, hak cipta ini dapat dibagi dan dipindahkan. Bisa ditransfer, copyright transfer, dan sebagainya. Kemudian diperbolehkan menyalin dan mendistribusikan sebagian kecil karya berhak cipta, tetapi tidak seluruh artikel. Dan kemudian mempublikasinya lagi. Ini nggak boleh. Nah, ini salah satu contoh, misalnya ini publikasi saya, ini yang di jurnal pertama, alatnya sama, tapi ini yang publikasi pertama seperti ini. Kemudian publikasi kedua, meskipun alatnya sama, tapi berbeda ini. Jadi cara menyajikannya ini yang gagasan reaktornya sendiri ini tidak
lindungi hak cipta, itu Anda punya sendiri. Tidak jadi yang hak cipta tadi yang dilindungi adalah bentuknya ini yang sudah jadi gambar secara keseluruhan, bukan gagasannya. Plagiarisme itu apa? Kemudian yang kedua tadi, plagiarisme. Tindakan atau praktik mengambil dan menggunakan hasil karya atau gagasan orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Misalnya apa? Menyalin bahasa dan atau gagasan orang lain seolah-olah milik sendiri. Misal, mengutip kalimat tepat sama seperti aslinya. Dua, mengungkapkan arti menggunakan bahasa yang berbeda tanpa mensitasi sumbernya. Kopas dari internet, copy paste, dan berlaku untuk semua jenis sumber dan media, dipublikasi atau tidak. Nah, tadi penulisan, tadi ada beberapa jenis penulisan, tadi plagiarisme, kemudian yang kedua malas. Jadi kekurangan penulis yang terkait dengan plagiarisme. Ini kelemahan ya, kelemahan penulisnya sudah sedikit mendekati plagiarisme tapi sudah bukan plagiarisme. Yaitu ini menulis paragraf ke paragraf dari atau lebih sumber dan menjadikannya menjadi paper. Paragraf 1 diambil dari paper A, paragraf 2 dari paper B, paragraf 3 dan D dan seterusnya. Perbedaan dengan plagiarisme adalah di sini setiap sumber disitasi dengan benar. Jadi sumbernya tetap ditulis. Jadi kalau menulis satu paragraf kemudian di bawah kurung sumbernya. Mungkin itu di banyak ya yang menulis dengan cara seperti itu. Satu karena yang diambil satu paragraf. Mestinya itu tidak boleh. Ya tidak boleh ini masuk dalam penulisan malas. Kurang 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 bagus untuk menulis dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana caranya menghindari plagiarisme dan penulisan malas ini? Yang pertama, selalu citasi dengan benar sumber kata-kata dan gagasan yang bukan milik kita. Ya, citasi. Selalu tulis ulang informasi dari sumber lain dan berikan citasi yang benar. Yang ketiga, kalau yang kita kutip itu benar-benar kalimat yang tepat sama, maka kurung secara langsung dalam banyak kutip dengan tanda petik atau tulis kalimat yang panjang keluar dalam paragraf tersendiri dan berikan citasi yang benar. Masukkan nomor halaman di mana pada ditemukan dalam sumber asli. Kemudian gunakan bahan kutipan jarang-jarang, jangan terlalu banyak mengutip punyanya orang. Mengutip ini hanya untuk mendukung sesuatu yang telah ditulis dengan kalimat kita sendiri. Hanya memperkuat argumentasi kita, itu aja. Gampangannya. Kemudian yang terakhir, pastikan kalimatnya itu adalah dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian apa yang harus didokumentasikan tadi? Dalam hal citasi tadi, kutipan. Jadi jika menggunakan kata-kata khusus seorang penulis, beri tanda kutip dan berikan sumbernya. Kalau yang didokumentasi informasi dan ide, meskipun menggunakan kata-kata sendiri, jika itu diperoleh dari suatu sumber, sumber tersebut harus didokumentasikan, ya, disitasi tadi. Kalau pengetahuan umum ini tidak perlu mensitasi sumber untuk bahan yang dipandang pengetahuan umum. Misalnya apa? Air bisa mengalir. Itu kan umum ya. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Mungkin kita sudah mengutip pendapat seseorang gitu. Karena itu sudah semua orang tahu, itu adalah pengetahuan umum. Jadi pengetahuan umum tadi adalah pengetahuan umum yang general, bisa informasi faktual yang menjadi domain publik. Misalnya tanggal kelahiran dan kematian tokoh terkenal. Misalnya Presiden A meninggal pada tahun 19 berapa. Ya mungkin itu tidak perlu dikutip juga nggak apa-apa. Kemudian peristiwa sejarah. Nah, kalau pengetahuan umum bidang tertentu hanya umum dalam bidang tertentu atau khusus. Misalnya hukum konservasi, neraca massa, neraca energi, itu sangat umum. Hukum termodinamika. Ya. Ini salah satu contoh penulisan ulang atau parafrase. Ini sumber misalnya critical kernel. Nah, ini kalau yang menulisnya dengan cara ini, maka ini masih plagiarisme. Critical kernels have a hierarchy of rules. Critical kernels function ini sama, cuma penulisannya yang berbeda saja. The nurse manager hires and fires nurses. In this open heart circle unit, the nurse manager hires and fires the nursing personnel. Persis sama. He does not directly care of patients, but does follow unusual or long-term cases. The nurse manager does not directly care for patients,
but follows the progress of unusual or long-term patients. Ini yang plagiarisme kata demi kata ini. Meskipun susunan kalimatnya berbeda, ini yang tidak boleh. Kemudian kalau penulisan ulang, penulisan potongan misalnya, ketika kan tadi ya sama. Ini beberapa potongan ditulis misalnya. Case 1995 describe how nurses in a critical care unit function in a hierarchy that places designated experts at the top and the least senior staff nurses at the bottom. The experts, the nurse manager, nurse clinician, and clinical nurse specialist are not involved directly in patient care. The staff nurses, in contrast, are assigned to patients and provide all their nursing care. Within the sub-nurses is a hierarchy of seniority in which the most senior can become resource nurses. Jadi kalau ini penulisan ulang, ini satu paragraf mungkin ditulis ulang. Ini bisa berbeda. Mungkin ini bisa. Ini adalah yang paraphrase, penulisan ulang potongan. Nah, kalau ini penulisan ulang yang sah, sumbernya seperti ini, critical care nurses function dan seterusnya. Tapi penulisan ulangnya adalah in her study of the rules of nurses in critical care unit, case 1995, also found a hierarchy that distinguish the rules of expert and others. Jadi ini menceritakan tentang yang ini, tentang tulisan ini awalnya. Bagaimana menurut case ini peran dari perawat di unit emergency, gitu ya. Ya, UGD, di unit UGD mungkin seperti itu. Just as the education expert described above, jadi ini do not directly teach students. Nah, ini penulisan ulang yang sah kalau ini. Ini ada menceritakan bahwa ini pendapatnya dari ini, kemudian juga ada disitasi semua. Nah, saran umum menulis ulang mungkin ya, sebaiknya kalau menulis ulang gimana supaya tidak masuk dalam jebakan plagiarisme. Jadi ketika membaca sebuah kutipan, paragraf atau punya orang lain, coba pertama untuk memahaminya secara keseluruhan, dipahami dulu. Daripada berhenti sejenak per kalimat, per paragraf, untuk menulis gagasan atau frasa tertentu. Jadi dipahami konteksnya secara keseluruhan, kemudian kita tulis. Gitu. Kemudian selektif, jika tugasnya adalah bukan untuk menulis ulang formal atau apa adanya, tidak perlu menulis ulang seluruh frasa. Pilih dan rangkum bahan yang membantu membuat inti tulisan. Kemudian pikirkan akan seperti apa kata-kata Anda sendiri jadinya, jika Anda memberitahu seseorang yang tidak terbiasa dengan subjek Anda. Ingat bahwa Anda dapat menggunakan kutipan langsung frasa dari sumber aslinya tanpa penulisan ulang. Dan bahwa Anda tidak perlu merubah atau memberi tanda kutip pada kalimat yang dibagikan. Ya, ini. Jadi dipahami dulu, kemudian diambil poin-poinnya, kemudian baru dari situ struktur kalimat kita sendiri kita buat. Nah, ini metodenya ya mungkin yang bisa membantu kita terhindar dari plagiarisme. Yang pertama setelah kita baca, kita pahami, singkirkan sumbernya. Ya, sudah kita nggak usah baca, kemudian kita tulis sendiri. Baca teks yang akan tulis ulang beberapa kali, berulang kali, sampai merasa bahwa kita bisa memahaminya dan mampu menggunakan kata-kata kita sendiri untuk menyatakan ulang pada orang lain. Kemudian sumbernya kita sisihkan dulu. Kemudian kita tulis dengan kalimat sendiri. Kemudian buat catatan singkat, tulis catatan hari itu atau nanti ketika Anda menulis draft. Ketika melihat sumber, pertama ubah struktur, kemudian ubah kata-katanya. Nah, mengubah struktur. Mulai dari tempat yang berbeda dalam tulisan dan atau kalimat. Dan dasarkan pilihan pada fokus tulisan kita. Kita fokusnya di mana? Mungkin berbeda dengan sumber yang kita baca itu fokusnya. Mungkin juga pendekkan kalimat panjang. Namanya panjang, kita pendekkan. Kemudian gabungkan pendek, kembangkan frase untuk memperjelas. Misalnya ini, love and toil maintains that family survival was the mother's main charge among the large majority of London's population who were poor or working class. The emotional and intellectual nurture of her child or children, and even the actual comfort were forced into the background. The mother was to work for and organize household substance.
subsistence. Nah, ini fokusnya kalau pengaruh status ekonomi terhadap anak-anak pada perubahan abad. Children of the poor at the turn of the century received little if any emotional. Jadi kita mempunyai data ini, kemudian kalau kita fokusnya pada status ekonomi anak-anak terhadap pas perubahan abad ini, next event kita menulisnya seperti ini. Tapi ini masih mengandung kutipan langsung. Nah, mengubah kata-kata, gunakan padan kata atau frase yang menyatakan arti yang sama. Biarkan bahasa umumnya tidak berubah. Misalnya yang tadi, tetap sama tadi, fokusnya pengaruh status ekonomi terhadap anak-anak pada perubahan abad. According to Ross, 1993, poor children at the turn of the century received little mothering in our sense of the term. Mothering was defined by economic status, and among the poor, a mother's foremost responsibility was not to stimulate her children's minds or foster their emotional growth, but to provide food and shelter to meet the basic requirements for physical survival. Given the magnitude of these tasks, children are deprived to even natural. Nah, ini yang mau dinyatakan ini, tapi ini adalah dasar dari yang dikutip. Nah, kalau kita mau menggunakan kutipan langsung dalam penulisan ini untuk menunjukkan dukungan kuat pada pendapat Anda. Yang kedua, untuk menyajikan posisi atau argumentasi terhadap kritik atau komentar. Yang ketiga, untuk memasukkan khususnya bahasa penting yang berupa atau mengandung sejarah. Yang keempat, untuk menyajikan tulisan khusus yang dinyatakan dengan baik, yang artinya akan hilang atau berubah jika ditulis ulang atau diringkas. Ini kalau kita menggunakan kutipan langsung. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang ya secara umum bagaimana menulis tujuan penulisan ilmiah dan bagaimana petunjuk-petunjuk umum, panduan umum untuk menulis sebuah artikel ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Tetap di channel Lab Helping Course.